Nah, kalau artikel populer menurut kalian itu gimana? Artikel populer itu sebenarnya ya karya yang berisi fakta dan opini 50/50 persentasenya yang dibuat untuk dipublikasikan pada media cetak dan sosial. Tujuannya supaya si data ini tuh bisa mendidik seseorang sama mudah ditangkap dan mudah dimengerti sih. Nah, ciri-ciri artikel populer itu apa sih sebenarnya? Sifatnya aktual dan terbaru ya biasanya. Enggak kayak artikel ilmiah yang butuh 5 tahun atau 10 tahun batasnya. Nah, kalau artikel populer itu ya berita terkini, berita terbaru, atau berita lama yang terviralkan kembali juga bisa kayak gitu. Itulah kenapa poin itu merupakan hal yang baru karena biasanya kalau artikel populer Pilpres ya agak susah buat naik ke apa namanya tuh, popularitasnya tuh kurang gitu. Terus memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dalam artian ya yang positif ya. Misalnya kayak, virus bukan virus ya, flu akibat inilah aja, Covid kan, itu kan sampai ke kita tuh langsung di hari itu juga gitu, nggak sampai bertahun-tahun kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu butuh 2 bulan atau 3 bulan dan akhirnya artikel populer di zaman dulu itu atau apa ya istilahnya, kurir berita itu jadi tidak ngefek, udah keburu perang duluan. Itulah, artikel populer itu harus yang baru-baru, gitu. Terus memberikan, perubahan. Perubahan ini kayak kita tuh lebih peduli sama peperangan antara Rusia sama Ukraina, ya terlepas dari propaganda apapun itu ya, atau mungkin, sekarang tuh lagi rame BRICS, yang soal kerjasama antara India, Cina, Rusia, dan Brazil. Nah, kayak gitu, atau Afrika Selatan. Dan masalahnya tuh perlu dipecahkan. Biasanya dari artikel fenomena ini nantinya dipecahkan untuk artikel ilmiah. Begitu, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, struktur artikel populer itu biasanya simpelnya kayak gini, pernyataan pendapat, biasanya pembuka gitu ya dari kita, entah itu latar belakang, apa mungkin hal-hal yang ya yang remeh-remehan. Tahukah kamu kalau, ternyata Madara Uchiha itu adalah tokoh dari Jepang misalnya gitu, atau Kaguya Otsutsuki itu adalah tokoh Jepang, kalau yang suka nonton Naruto kan biasanya kayak gitu. Atau mungkin, Kaguya Otsutsuki ternyata terinspirasi dari, legenda Jepang, atau mungkin Ratu Sinu pun ternyata adalah pahlawan, kota Palembang di zaman dulu, gitu. Itu contohnya. Terus langsung dijelasin pakai argumen atau informasi yang kita dapetin, ini mesti jelas ya, dilansir dari artikel apa, biasanya, dilansir dari Sastrology Today kalau di kami dan penutup kayak gitu. Nah terus, kalau struktur artikel blog itu gimana ya? Hampir sama sih sebetulnya, kayak judul-judul artikel umum pada umumnya, tapi lebih banyak judul blog, waktu post, sama ilustrasi, biasanya kayak gitu. Dan ya biasanya isinya clickbait juga ada sih, dan hati-hatinya kalau ada, berita atau promosi ya tanda kutip yang negatif ya, nggak jarang kayak gitu karena butuh sponsor juga kan nulis blog. Terus isinya gimana, biasanya 100 sampai 1000 kata yang persuasif dan sesuai EYD dan mudah dipahami pembaca. Ya bebas sih, entah itu ceritanya pribadi dan enggak. Kalau tulisan blognya agak ceritanya tanda kutip 18 ke atas, itu bukan cerita blog lagi sih, lagi. Itu, menyesatkan. Dan terakhir itu, ada kesimpulan sama hashtag biasanya. Entah itu yang berhubungan sama bullying mungkin di zaman sekarang, bukan di zaman sekarang juga sih, di artikel yang lagi viral sekarang, atau mungkin, tentang kerjasama pemilu yang sekarang lagi rame, atau tentang
hal-hal yang ya, yang sifatnya lagi viral gitu. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis artikel populer itu seperti yang kalian ceritakan tadi ya, ada artikel praktis, opini, microblog, berita, dan itu semuanya masuk. Nah, kalau artikel praktis itu ciri-cirinya tahapan-tahapan, cara mendaftar CPNS, P3K, nah itu tentang keterampilan ya. Biasanya ada di website Tribun atau Pikiran Rakyat, nah di situ ada gitu. Atau sifatnya kayak yang keahlian kayak di Social Connect.